Halo Sobat Pancasila, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bersama saya Ricky Laiki, selamat datang di Pendekar Podcast. Pendekar Podcast ini merupakan sebuah wadah di mana kita tentunya bisa mencintai dan semakin membangun rasa nasionalisme kita, yaitu cinta terhadap Pancasila. Dan Sobat Pancasila, bicara soal teknologi yang sekarang lagi semakin berkembang setiap masanya, ya, ini membuat tentunya Sobat Pancasila dan siapapun itu sangat mudah dalam mengakses segala sesuatu hanya melalui gadget. Misalnya nih, mau makan, mau vacation, mau shopping, mau mengadakan resepsi pernikahan atau bahkan mengadakan acara-acara besar sekalipun, itu segala sesuatunya bisa dengan mudah diakses melalui gadget. Dan ini tentunya bisa memberikan peluang yang lebih luas lagi dalam usaha atau bisnis. Pas sekali, kali ini kita akan membahas dengan title kita yaitu adalah Entrepreneur, Uang atau Talenta. Dan telah hadir bersama saya saat ini yaitu adalah owner Flown Project yang merupakan juga narasumber kita kali ini yaitu adalah Mas Iqbal Zulfikar atau Mas Zul. Apa kabar? Halo, baik. Baik ya Mas Zul ya? Baik, selalu baik. Selalu baik. Tadi kesini macet nggak Mas? Enggak, ternyata itu semesta ya. Terus udah nggak usah macet aja biar podcastnya asik. Iya, cukup jalanan yang macet, usahanya tetap lancar. Wah iya itu, usaha nggak boleh macet. Oke, dan kali ini kita akan berbicara seperti yang saya bilang tadi adalah title kita adalah Entrepreneur, ini uang atau talenta. Nah itu dia. Oke, Mas Zul ini merupakan owner dari Flown Project. Ini Sobat Pancasila sepertinya masih belum tahu nih Flown Project ini usaha atau bisnis yang bergerak di bidang apa. Boleh dong disampaikan untuk Sobat Pancasila di sini. Flown Project langsung ya berarti. Ya kalau Flown Project langsung sebenarnya kalau mau dilihat role bisnis awalnya sebenarnya kita di bidang artistic and set builder. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya teman-teman pengen bikin art director syuting nih. Syuting misalnya produk A butuh jeruk yang segede ruangan. Nah, kita bisa provide itu atau kita butuh misalnya ada brand untuk bikin booth di exhibition expo apa, kita bisa building itu. Nah, sebenarnya vendor itu ada banyak, tapi mungkin kalau Flown Project karena kebetulan saya sebelumnya berbisnis dan bekerja juga di industri wedding kebetulan. Produksinya ya, foto dan video. Nah, saya melihat di situ ada kesempatan yang baru. Saya coba buat set display sebenarnya. Jadi kita membangun display exhibition tapi di nikahan. Di hari spesial kalian, jadi semisal kalian nikah ya, biasanya kan ada foto prewed ya, foto prewed biasanya ya dicetak, di print, ditaruh di depan atau pintu masuk. Nah, saya menawarkan kreativitas yang lebih atau hal yang lebih, gimana kalau foto-foto kalian ini kan cerita tentang kalian. Iya. Kita susun dengan sedemikian rupa artistik menyerupai sebuah galeri yang ada di nikahan kalian. Itu sih. Itu jadi bisa dibilang itu adalah cikal bakal adanya Flown Project ini. Betul. Semenjak bekerja di bidang tadi Ya di industri itu, di wedding industry. wedding industry, kemudian melihat ada satu peluang yang cukup menjanjikan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Belum ada sebenarnya, Itu belum ada sama sekali. itu Mas. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu kalau aku akhirnya mendirikan, oke lah kita buat brand namanya nih Flown Project, itu baru tahun kemarin. Nah, pas di Februari ini 1 tahun. Tapi kalau ide untuk membuat exhibition itu sebenarnya aku udah dari 2017. Artinya ada sebenarnya potensi klien-klien yang sebenarnya pengen nih, aku pengen dong dibuatin sesuatu yang spesial di nikahanku. Itu biasanya backgroundnya berpengaruh nih. Misalnya yang nikah backgroundnya seniman, musisi. Musisi biasanya pengen ada konser di nikahannya, pasti kan. Kalau seniman pengen ada exhibition di nikahannya. Arsitek, desainer biasanya ide-idenya tuh pengen ya berbeda, konsep bener sama mereka sendiri. Bener, dia pengen yang berbeda. Nah itu sebenarnya awal-awal. Jadi dulu ada klien, fotografer, saya pengen dong bikinin exhibition, saya buatkan. Waktu itu belum ada brand ya, jadi baru secara personal. Terus teman-teman dekat mau dong ada yang berbeda, jangan cuma foto di frame lah gitu.
saya buatkan. Nah terus tahun kemarin akhirnya dicolek sama temen, udah bikin aja, ya kan, jalanin aja. Nih pasti jadi sesuatu. Ya lagi merintis sih masih. Jadi bisa dibilang tuh orang untuk mengekspresikan galeri tadi itu kan berbeda-beda. Betul. Tapi tadi saya sedang dengarnya itu bahwa idenya ini sudah ada sejak lama, tapi baru di Brandkan. dibrandkan itu adalah baru tahun lalu ya. Itu sejak kapan punya ide seperti itu berapa tahun kira-kira? Sebenarnya kalau ide awal mula saya terlibat dalam sebuah exhibition, artinya kan exhibition kan banyak ya. Iya. Itu justru saya memang lebih awal di situ. Jadi saya Kita tahun berapa ya? itu saya let's say dari 2013 sampai 2000 sampai sekarang masih aktif berpameran. Artinya saya punya karya personal, saya fotografer. Saya punya karya Fotografer. Saya punya karya personal, lalu saya kirimkan ke beberapa festival. Lalu saya berikut berpameran, lalu saya mengkonsepkan sebuah satu ide yang bagaimana konsep dipamerkannya. Bisa dibilang ini adalah afirmasi ya. Dari Bisa dibilang 2013 itu sudah membayangkan udah ide saya ini bakal diwujudkan dalam bentuk apa. Nah, tapi sometimes nih biasanya sobat Pancasila juga ya, saya juga sometimes orang-orang yang suka tertarik segala sesuatu yang nggak banyak gitu ya, maksudnya yang jarang terjadi gitu, yang jarang dieksekusi banyak orang gitu ya. Kemudian punya ide satu gitu ya, udah mantep nih sama satu ide ini, tapi ketika kita masuk ke dunia yang berbeda lagi atau ke bidang yang berbeda lagi, ke distract nih idenya, akhirnya muncul lagi ide yang baru. Zul, kamu dari tahun 2013 sampai akhirnya terrealisasi di tahun lalu atau 2022, menguatkan ide kamu sampai akhirnya bisa, yuk kita aplikasikan dalam bentuk benar-benar usaha nih, dalam bentuk brand, itu gimana? wah itu bener banget sih. Meyakinkan ide itu. Bener, artinya gini, itu kan perjalanan panjang ya. Iya, Perjalanan panjang yang justru membentuk kita, yang justru membentuk mental kita, Iya. ya kan? Apakah ini brand pertama yang saya buat? Enggak sebenarnya. Oke. Artinya sebelum-sebelumnya itu banyak jatuh bangunnya. Kalau cobalah usaha bikin ini, nggak konsisten biasanya ya kan. Temen yang diajak jauhin hilang. Segala Gila. ada biasanya kan kayak gitu kan, kita punya satu visi nih sama teman, ayo kita bikin Mandiri kan dia. pasti bukan. Nah, kayak sebenarnya itu yang membentuk kita. Tapi apakah proses itu nggak membohongi sih. Akhirnya itu yang membentuk mental, terutama mental kita di titik sekarang, yakin bahwa ini akan tetap ongoing. Apakah proses itu masih terjadi sampai sekarang? Jawabannya iya sebenarnya. Jadi sebenarnya proses, saya nggak tahu, kayak misalnya Flown Project ini sendiri, kita awalnya kan pengen coba spesifiknya bikinnya display di wedding. Ternyata tawarannya lebih dari itu. Kayak dalam waktu dekat ini kita ditawarin sama startup untuk bikin booth di pameran robotik. Ini nggak ada hubungannya kan, tapi kemampuan kita dalam membuat set builder display ya kepake. Mungkin ini juga bisa dibilang ide yang semakin kuat ini karena memang juga Mas Zul ini pengalamannya di bidang wedding tadi itu memang, dan juga sekaligus fotografer juga. Plus juga pada tahun 2019 tuh pernah di-invite di pameran Yangon Photo Festival Myanmar 2019 ya pada saat itu. Itu juga bisa dibilang ngembangin ide juga ya, semakin kuat idenya ya. Ya, Itu gimana tuh pengalamannya pada saat itu 2019 datang ke situ? sangat ini ya, sangat mengasihkan banget ya. Karena gini sebenarnya kalau kita ngomongin industri itu biasanya punya pattern kan. Iya. Pattern tertentu ya. Kalau di wedding misalnya nih ya kan, ya sekarang patternnya adalah kalau display lu ya biasanya ditawarkannya kalau nggak print di kain, Iya, betul. kalau nggak frame di depan dikasih stand frame gitu ya kan. Kayak orang-orang datang, ya saya nggak peduli. Iya, udah kayak gitu aja kan. Nah itu kan pattern. Nah sebenarnya saya hadir cukup mengganggu karena mencoba mematahkan pattern itu kan, bahwa apakah ini works gitu, enggak. Nah sebenarnya saya mendapatkan ide itu justru di festival-festival atau exhibition di luar wedding, udah pasti. Cuman saya kebayangnya kan, wah gila nih, gue datang ke Yangon Photo Festival, ada foto yang dicetak misalnya pakai plastik, pakai ya ada kan macam-macam, lebih seunik gitu ya. ya karena festival ya. Iya. Ya karena kan festival, kita datang
kalau cuma disuguhin satu hal yang sama jadi nggak menarik. Tapi karena kita ke festival di Yangon itu di beberapa titik kita pindah, di sini beda, di sini beda, wah menarik ya. Terus biasalah ide nakal bisnis. Ini kalau dibawa ke Indonesia, ya kan? Ini kalau dibawa ke sini kayaknya bisa nih, bisa. Oh, ternyata hebat. Berarti masih bisa dibilang adalah inspirasi dari luar, tetapi kamu kemas sedemikian rupa dengan style kamu sendiri. Iya betul. Nah sekarang kan kalau sudah bangunnya Flan Project ini sudah ada gitu ya, pasti ada tim-tim yang juga harus solid. Betul. Ya kan, yang nggak bisa datang terus hilang gitu aja gitu ya. Nah, ada nggak sih trik gimana caranya ngebangun tim yang solid dalam sebuah bisnis? Oke, kalau trik ya sebenarnya nggak tahu ini bisa dibilang trik atau enggak, karena menurutku itu adalah proses yang masih aku pelajari sampai sekarang. Aku pernah di titik sebagai seorang dalam tanda kutip karyawan. Aku pernah di titik dalam tanda kutip aku seorang seniman yang independen. Jadi aku sudah hampir pernah mencoba semua, dan poinnya adalah aku akan menghargai semua keputusan personal itu. Di saat seseorang harus pergi dengan backgroundnya yang kita nggak tahu, mementingkan keluarga, mementingkan bisnis yang lain, atau mementingkan karir, kan kita menghargai. Tapi salah satu, kalau ditanya tadi kan triknya saya ya menghargai orang di tim saya ya sebagai manusia, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai robot. Ya kita partner, bagaimana nih? Oh kita berkarya bareng yuk, kita kan kayak temen ya kalau kerja. Gimana nih challenge-nya supaya kita bisa di highlight? Bagaimana nih challenge-nya ya, tapi bukan sebagai bawahan, bukan sebagai karyawan, tapi ya sebagai partner nih. Bahkan ya kita kalau mau ibaratnya asik ya asik bareng, kalau susah ya susah bareng. Bisa dibilang kok kalau menjadi leader itu harus menurunkan ego juga ya. Betul. To be honest, Mas Zul, saya juga pernah bergerak di bidang event organizer. Saya pernah membangun usaha itu pada saat itu di Lombok, dan salah satu yang membuat itu akhirnya berhenti dan tidak jalan karena memang pada saat itu saya masih ego. Saya masih seorang mahasiswa usia 20 tahunan yang masih dengan egonya gitu kan, tidak menerima masukan dari siapapun, dan pada akhirnya ya tim saya jadi tidak solid. Dan akhirnya di sini ya kita juga belajar dari Mas Zul bahwa memang ego dari seorang leader atau bahkan seorang tim itu memang juga masing-masingnya harus diturunkan supaya bisa menyatukan semua kepala. Betul. Nah seperti itu ya. Tapi kalau Mas Zul sendiri pernah nggak sih ngalamin yang saya nggak bisa nih, kalau misalnya saya kan leader, saya nggak bisa nih ego yang kayak gitu, saya nggak bisa menerima masukan seperti ini ya. Saya tetap idealis dengan konsep dan pemikiran saya gitu. Oke. Pernah nggak kayak gitu? Pasti pernah. Ya terus gimana itu akhirnya bisa? Paling gampangnya dikasih sampel ya. Kalau misalnya gini, saya sebagai leader berarti saya sebenarnya dalam tanda kutip punya kewajiban dan punya privilege, betul kan? Kewajiban saya adalah apalagi saya punya klien, berarti kan saya di bawah klien sebenarnya kan. Berarti saya harus menurunkan ego saya, konsep saya yang mungkin tidak bisa diterima oleh klien. Akhirnya saya menuruti klien. Oke. Privilege saya adalah saya bisa menentukan berbagai macam hal terhadap tim saya karena saya leader, ya kan? Sebenarnya itu semua tarik ulur sih. Semua itu proses tarik ulur. Artinya sebenarnya itu hal yang biasa kok di dalam sebuah bisnis sebenarnya. Tapi bagaimana itu dikomunikasikan secara baik, itu sebenarnya poinnya sih. Bagaimana itu disampaikan secara tim, secara partner, bukan sebagai orang yang suka menyuruh atau orang yang suka mengatur. Itu kan semua dari komunikasi sebenarnya. Benar. Nah itu ya intinya tuh Sobat Pancasila, jangan kepala batu. Nah oke. Sekarang kalau bicara soal bisnis lagi, sebenarnya dasar-dasar bisnis itu kan bisa kita dapat dari mana saja. Salah satunya adalah teorinya itu bisa kita dapat pada saat kita duduk di bangku kuliah. Tapi apakah teori itu saja cukup menurut Mas Zul? Oke. Dan sebagaimana sih atau bisa mendapatkan Mas Zul selama ini menjalankan Flan Project ini mendapatkan banyak ilmu atau ilmu itu dari mana saja, boleh dong sampai? Oke, menarik sebenarnya. Jadi nggak dipungkiri kalau misalnya kita kuliah ya, kita mendapatkan sebuah ilmu dalam tanda kutip ilmu formal, kita dapat teori-teori, ya itu ya kita serap dengan baik. Tapi di saat diri kita ngerasa ini kok kita nggak punya simulasi ya, artinya itu sebuah teori yang kita nggak bisa praktekkan ya, terjun di industri. Kalau saya bisa dibilang belajar di keduanya. Saya jujur termasuk murid yang bandel saat kuliah kayak, wah apa sih nih teori-teori ini? Titip absen. Titip absen sih enggak, datang ada cuman kayak
aduh ini omong apa sih ini. Cuman akhirnya waktu saya terjun di industri, ikutin disiplinnya, oh iya ya dulu di kampus sebenarnya dikasih tahu nih, emang gue aja sih nih yang ini kayak gitu. Jadi kalau ilmu itu sebenarnya kalau saya ya, tapi setiap orang akan beda sih cara penyerapannya. Kalau saya sebenarnya lebih ke lapangan. Jadi kalau boleh cerita mundur lagi sedikit, sebelum saya mendirikan banyak usaha lah, ya saya ikutin sosok gitu yang saya inspirasi. Saya melihat bagaimana dia bekerja, bagaimana dia, ya itu akhirnya ilmu-ilmu kayak, oh dia tim-timnya itu dijadikan sebuah temen ya, sehingga fun itu saya terinspirasi dari Siapa itu? oh ada dia founder si fotografer namanya Anton Ismail. Dia Ada tuh Mas Anton ya. Mas Anton, dia pendiri komunitas juga Kelas Pagi Jakarta. Kebetulan saya sekarang aktivitas di sana sebagai pengajar juga di sana. Ya banyak lah terlibat di banyak sih inspirasinya, nggak cuman sama beliau, tapi artinya saya akhirnya kita kayak ini loh, di saat kita melangkah ke satu tempat yang kita coba ini kayaknya satu energi sama kita akan menemukan banyak orang yang energinya sama lagi kan, seperti itu kurang lebih sih. Jadi bisa dibilang itu circle yang ada di sekitar kita juga sangat menentukan Pasti vibrasi, energi. bener itu penting sih, itu penting Itu penting. buat saya, itu penting, itu ya itu yang saya bilang energi-energi yang bisa jadi spirit Iya, buat kita. Dan itu juga tadi ya Mas Zul juga udah sempat ngasih tahu bagaimana di masa kuliahnya dulu ternyata ya itu dia Saya bukan yang terbaik lain juga, tapi bukan yang terburuk juga. bukan yang terbaik, bukan berarti belum tentu bisa belum tentu menjadi yang terburuk. Ya kan pasti bisa menjadi yang terbaik. Bisa. Dan tadi Mas Zul bilang dia nggak pernah titip absen. Jadi buat kamu yang suka titip absen ya mau. Saya nggak bilang, kamu yang bilang. Nah tuh Mas Zul. Ya dia suka titip absen, mau rezeki kamu dititip orang lain juga. Ternyata itu dia. Jadi memang teori yang kita dapatkan pada saat kuliah itu, apalagi kalau misalnya kita memang afirmasinya dari saat ini sudah pengen menjadi seorang pengusaha, atau misalnya kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan mata kuliah itu, ya didalemin dong. Betul. Atau nanti ketika kita terjun ke dunia yang sebenarnya Kepake pasti kepake. Oke, nah sekarang nih Mas Zul sendiri pernah nggak sih mengalami ketakutan saat memulai bisnis? Dan ini mungkin juga kan biasanya juga para mahasiswa yang belum punya pengalaman bisa dibilang seperti itu, kemudian juga yang belum pernah terjun secara langsung ke dunia bisnis, pasti ada rasa ketakutan yang udah begitu juga apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Kegagalan kan biasanya itu jadi kekuatan terbesar seorang entrepreneur, bisa dibilang seperti itu ya. Nah kalau menurut Mas Zul sendiri gimana cara menghadapi ketakutan tersebut saat memulai bisnis? Saat memulai ya. Ya. Banyak perspektif ketakutan yang perlu kita minimalisir sih sebenarnya. Kalau ketakutannya karena takut, misalnya Takut akan dewasa. takut aku kecewa dong. Kalau misalnya ketakutannya misalnya bisnis ini nggak jalan misalnya, ya gimana lo tahu kalau nggak lo coba, ya kan. Takut nggak laku, ya bagaimana lo memasarkannya itu kan sebenarnya semua ada jawabannya, tapi mungkin ketakutan paling besar adalah ada satu, modal ini nggak balik misalnya, itu yang paling sering deh tuh gitu. Ya sebenarnya itu semua strategi. Kalau saya pribadi ya, saya yakin sih nggak pernah ada yang keluar tapi nggak balik. Itu cuman circle-nya beda aja. Kalau misalnya sekarang saya keluar untuk bisnis A gagal, mungkin baliknya bukan di bisnis A, mungkin baliknya di bisnis B atau di kerjaan C gitu. Jadi itu semua kan sebenarnya roda yang kalau makin berputar sebenarnya chance-nya semakin tinggi. Kalau menurutku kayak gitu. Nah, Balik lagi berarti dikonversikannya ke sesuatu yang positif. Oke, kalau begitu ada satu lagi nih pertanyaan Mas Zul. Apa tuh? Sebelum kita nanti membahas soal zodiak ya. Saat membangun sebuah bisnis, jadi menurut Mas Zul sendiri yang lebih penting itu uang sebagai modal atau talenta? Oke. Dua-duanya punya kekuatan. Oke. Tapi dua-duanya juga butuh, dalam tanda kutip, butuh ruangnya. Balik lagi kalau saya jawabnya di ini sendiri ya, di pengalaman sendiri. Kalau saya kebetulan talenta. Kenapa? Karena
di saat saya mengasah talenta itu, jadi cara saya mengasah talenta, kalau balik cerita tadi, saya kan coba ketemu orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang bisa menginspirasi. Dengan kita dekat sama dia, secara nggak langsung kita punya kesempatan lebih besar. Kesempatan lebih besar sebenarnya bisa meminimalisir modal. Bener kan? Ya kan, misalnya dalam kasusnya misalnya nih, oke, pengen banget ya bikin display buat orang gitu, tapi gue nggak punya modal, ya kan? Di saat kita dalam tanda kutip punya keberanian, Pak, saya punya kemampuan nih, punya role model nih, punya bos, bisa dibilang bukan punya bos, punya inspirator. Saya punya kemampuan nih kayak gini nih Pak, pernah bikin kayak gini. Oh ya udah, mungkin saat itu nggak langsung ternotis, tapi di suatu saat dia punya project. Oh coba deh sama gue aja gitu, sama si Zul aja, dia dulu pernah bilang pengen itu, dapat kesempatan kan akhirnya. Jadi sebenarnya dua-duanya punya porsinya. Ada di suatu titik misalnya, kalau misalnya sekarang nih di real bisnis, oh ya kita perlu modal dulu. Nah, bagaimana mengamankan itu sebenarnya banyak hal. Kalau saya kebetulan ya nabung. Saya kebetulan bekerja sama teman yang mungkin punya modal lebih. Kalau saya tapi modal utamanya talenta. Kalau saya justru ditawarinnya, udah lo jalanin aja nih bisnis misalnya. Kalau misalnya butuh apa-apa bilang gue, misalnya ada temen yang kayak gitu. Tapi ternyata nggak perlu juga, tergantung. Kebetulan istri saya orang finance sih. Jadi saya bekerja sama dia, bagaimana nih supaya kita bisa meminimalisir modal. Oh ya udah, DP-nya naikin. Misalnya ya kan. Oke, mau kerjaan ini DP-nya segini dulu ya. Dengan DP yang kita olah, profitnya nggak besar, tapi seenggaknya kita nggak perlu banyak keluar resiko. Oh tadi istrinya Orang finance. saya besok mau butuh modal usaha sih kebetulan. Boleh. Kalau punya tato maka TP. Jatuhnya jadi kayak namanya. Jadi kayak pinjol. Oke, tapi anyway itu dia tadi kita sudah nanya menurut Mas Zul itu kalau bicara soal uang atau talenta bisa jadi modal. Bisa. Iya, Bisa. tapi tidak menutup kemungkinan juga, atau ada porsinya juga, uang itu berpengaruh. betul sekali. Bisa. Oke. Jadi seperti itu tadi Mas Zul, kita bicara soal bisnis, tapi sekarang kita mau lebih santai lagi. Ya. Oh tadi santai kok saya. Oke. Nah, Mas Zul ini kalau boleh tahu tanggal lahirnya tanggal berapa, Mas Zul? Tanggal sama bulannya. 16 September, sama kayak Ariel, Najwa, Virgo. Virgo. Virgo, si perfeksionis. Betul. Perfeksionis, si overthinking. Overthinking kadang, dan bagaimana bisa mengolah itu aja. Iya. Tapi bagaimana caranya dengan overthinking dan perfeksionis ini bisa solid dalam membangkit? Karena biasanya Virgo itu bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Betul. Betul ya. Tapi gimana coba? Kalau saya strateginya sekarang membentuk mikro tim dulu. Mikro tim. Tim yang kecil tapi solid dan bisa mengerti energi saya. Itu strategi paling standar menurutku. Di luar itu ya nurunin ego, dan itu bisa sebenarnya pertimbangannya semua jangka panjang sih. Jadi ada ruang untuk ego tinggi, ada ruang dengan negosiabel yang lebih rendah. Contoh, oke, ini ada urusan pekerjaan untuk mendisplay brand sudah punya value-nya masing-masing kan, dia harus gini. Aku nggak perlu banyak proposide lebih dari si brandnya itu, udah cukup ikutin brandnya aja. Tim aku juga cukup mengikuti ini aja. Tapi di saat aku punya kesempatan, pengen deh bikin display misalnya pakai kaca, misalnya kayak gitu. Sedangkan ini nggak mungkin masuknya ke brand, ya udah cari ke yang nikahan. Oke, kalau nikahan kayaknya ini nggak semua mau, cari yang teman deket. Lu kapan nikah? Gue bikinin display kayak gini, mau nggak? Seenggaknya energi egonya Virgo tercapaikan. Bisa. Egonya tapi tetap nggak boleh dihilangkan ya, tetap harus ada. Karena itu energi juga. Ya gitu sih. Ya namanya juga Virgo ya. Namanya juga Virgo. Virgo itu singkatan dari first. The first thing is ego. Saya firstnya pakai V gini ya. Oke, tapi tentunya itu dia tadi ya, bahwa memang ketika kita punya ego yang tinggi harus di-balance ya. Benar. Ada di mana ruang kita bisa ego, ya ada ruang satu lagi untuk bisa bernegosiasi. Betul, itu pasti sih. Oh ya, oke, kalau gitu saya sebelum menutup untuk
podcast kali ini saya mau minta dong pesan dari Mas Zul nih buat para founder bisnis atau bahkan sekarang yang lagi masih berpikir nih ide apa yang menarik, peluang apa yang kira-kiranya bisa menjanjikan untuk bisnis mereka, itu kira-kira pesannya apa? Ya lebih ke teman-teman yang ingin memulai kali ya. Kalau ke founder saya mau banyak belajar. Oke. Iya, karena saya nggak akan pernah berhenti, itulah itu proses yang selalu saya jalanin. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada di titik, aduh pengen bikin bisnis ini ya, jalanin nggak ya? Atau saya takut deh, saya kayaknya nggak ada uang deh. Kalau menurut saya, patahkan semua energi negatif, ambil action. Patahkan semua itu, ambil action. Gagal, berhasil, kamu mendapat nilai. Gagal, kamu mendapat nilai lebih dari berhasil sebenarnya. Iya. Biasa tepuk tangan dulu dong teman-teman yang ada di sini. Ini buat banget ya. Kan biasa loh. Gue jadi motivator aja kali ya. Boleh juga. Jadinya ini kita adalah anak-anaknya Mas Zul ya. Bukan. Jadi ini nanti kita undang lagi Mas Zul di sini bukan sebagai narasumber tapi sebagai motivator. Oke. Kalau gitu terima kasih sekali. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sukses selalu. Juga sukses juga buat Mas. Saya doakan dapat pasangan yang bisa mensupport selalu. Dan programnya tetap jalan. Ya bagus dong. Dan Mas Zul, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama. Yang sudah menyaksikan ini, untuk di like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya, terutama untuk teman-teman yang sekarang lagi mau memulai bisnis. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Oke, Sobat Pancasila, saya akan menutup Pendekar Podcast kali ini dengan sebuah kesimpulan yang sebenarnya sudah terangkum dalam sebuah quotes dari Albert Schweitzer yang mengatakan bahwa sukses bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, Anda akan sukses. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di Pendekar Podcast. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya Ricky Laki, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih loh ya. Sukses selalu.